Beberapa tahun terakhir, jagat pertambakan udang kembali bergeliat berkat viralnya varian udang faname. Salah satu jenis udang yang digadang-gadang menjadi primadona perikanan Indonesia ini ternyata memiliki potensi yang luar biasa. Bagaimana tidak, dari sekian banyak bidang bisnis, hanya budidaya udang faname yang tidak berimbas pandemi secara langsung. Banyak kisah sukses muncul dari budidaya udang faname ini. Anjar Priyadiputra salah satu contohnya. Merintis budidaya udang faname di tahun 2019, kini dia dan timnya kewalahan penuhi permintaan pendampingan. Bahkan tambak dampingannya sudah tersebar dari Aceh, Lombok, hingga Makassar. Seperti yang diceritakan Anjar, dalam berbudidaya udang faname tidaklah mulus. Banyak aral rintangan dan masalah yang menghampiri. Menurutnya, petambak udang harus jeli melihat perubahan cuaca yang ada. Pasalnya, dari sana bisa muncul bibit penyakit yang membuat udang mati secara bersamaan. Budidaya itu tidak akan mulus, apalagi yang kita pelihara adalah makhluk bernyawa. Di awal dulu, alhamdulillah kami startnya bisa dikatakan cukup baik, hasilnya kami profit di 2 siklus pertama, kemudian mendapat kendala di siklus ketiga dan sebagainya. Nah, kemudian ada kendala masalah-masalah non teknis yang harus membuat saya off sejenak dan kemudian memulai lagi di awal 2021. Bisa dengan detail seperti apa mungkin kendalanya? Kendala yang kita hadapi waktu itu ya perubahan cuaca pasti. Kemudian waktu itu sempat terjadi wabah penyakit yang namanya APND yang menimpa, kebetulan di akhir tahun 2020 itu lebih parah lagi, sehingga hampir semua petambak di Indonesia itu kolaps. Jadi hampir semua petambak, hampir 90% lah mengalami masalah itu dan harus kolaps. Dan itu ya modal yang terserap dan kerugian sangat besar, Pak. Berarti waktu pandemi gitu ya? Pandemi. Jadi pada saat itu manusianya kena COVID, udangnya kena APND. APND itu adalah salah satu jenis penyakit yang bawaan dari udang sejak dulu. Tak mau menyerah dengan keadaan, Anjar dan timnya coba bangkit lagi dengan melakukan serangkaian pendampingan tambak udang di berbagai wilayah di Indonesia. Dari mulai Aceh, Lombok, Makassar, termasuk kawasan Muara Gembong, Bekasi, disikat semua. Tidak hanya eksis di luar kota, Anjar dan timnya yang bernama Prigirsim Army juga memiliki pengaruh besar di wilayah Trenggalek sendiri. Di Trenggalek saja, tambak yang ia kelola ada 3 blok. Menurutnya, walau belum 100%, namun sejauh ini secara persentase tambak dampingannya yang mayoritas pemula tersebut bisa meraup untung yang cukup memuaskan. Kami di Trenggalek ada 3 blok. Mungkin nantilah kalau secara detail di mana mungkin bisa cek. Ya. Kalau untuk ditambah di luar, kami di Aceh sendiri sekitar 7 ya. 7, kemudian kami ada di Cilacap, di Kebumen, di Makassar, Lombok Tengah, dan 30% dampingan kami ada di Madura. Dan sejauh ini alhamdulillah kalau dikatakan 100% berhasil itu bullshit, saya terlalu naik. Dan sebenarnya tapi secara persentase bisa dikatakan overall alhamdulillah sejauh ini sangat bagus. Artinya kemitraan yang kayak di Aceh, kayak di daerah lain itu tadi, itu memang mulainya mereka itu dari nol atau memang sudah berjalan sebelumnya? Bahkan yang ditambah dampingan kami itu mayoritas pemula, gitu. Pemula bahkan seperti Pak Daniel yang ada di Situbondo itu benar-benar nol dan memulai, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Bahkan saya perlu belajar banyak dari sana. Dan tim kami Prigirsim Army saat ini ya sejauh ini keteteran untuk menerima banyak tawaran untuk pendampingan dan banyak yang masih belum bisa kami lakukan pendampingan. Artinya sampai saat ini masih banyak ya yang datang terus minta banyak konsultasi itu. Seperti ini kami masih menunggu dari tim teman-teman dari salah satu SMK di sekitar wilayah sini, di sekitar Trenggalek Tunggal Berdiri. Kemudian juga ada tamu kami rencananya di bulan ini dari Pontianak. Kemudian kami juga dapat undangan ke Makassar untuk survei lokasi di sana, di Luwu, kemudian di Kalimantan itu di dekatnya Pontianak itu saya lupa. Kemudian juga kami ada di Sumatera, sebentar lagi kami ke Bangka di akhir bulan ini, Bangka Belitung.
itu sistemnya gimana sih, hanya sebatas pendampingan atau mungkin ada apa ya? Artinya kami support system gitu. Oh, support system. Support system. Jadi dari sisi tim teknis kami yang datang di sana untuk pendampingan, mengawal semua pelaksanaan, kami ada SOP dan SOP itu yang harus dilakukan sebagaimana yang seharusnya di lapangan, dan itu ya tugas tim teknisi kami mengawal seperti itu. Hanya saja tidak semua tambak mitra kami tercover untuk teknisinya, karena teknisi kami terbatas, kalau sekarang sekitar 40-an, dan itu masih jauh dari kebutuhan yang ada di skala nasional saat ini. Di Madura saja kami masih banyak tambak yang masih menunggu teknisi kami, yang belum terlayani masih banyak, dan yang meminta tambahan yang ada yang baru untuk menerima mengharapkan dampingan juga makin banyak. Demikian, Tim Liputan Ragam Warta memberitakan.